Itu saya LSP dulu lagu daftar rapat ya. Kelompok dua. Agak lain kamu ya. Lain. Beda. Agak lain kamu ya. Lain. Beda. Itu saya LSP dulu lagu daftar rapat ya. Kelompok dua. Kelompok kami ada dua, Michael, Fandi, Jesse, dan Vicky. Dan kita akan diskusi dengan keyakinan kelas terlebih dahulu dan mohon untuk tertib. Jika ada pertanyaan, saya akan mempersilakan. Jadi keyakinan kelas itu yaitu satu yang diyakini bersama untuk dilaksanakan di dalam kelas dan mendapatkan nilai yang baik. Keyakinan kelas di kelas 10 TKJ ada beberapa di sini. Yang satu pada kelas, dua adalah mengadakan acara sosialisasi antara guru dan siswa. Tiga adalah menjaga harga kelas. Empat dan tiga menjalankan derajat murid. Lima menggunakan atribut lengkap. Enam tidak membuat murid merasa tertekan dengan cara belajar. Tujuh berusaha menjaga keamanan dalam pertemuan. 8 tidak ada bersama dengan guru. Jadi keyakinan kelas itu ada berbagai macam. Satu dari kelas siswa akan membersihkan kelas. Tadi sekarang ada kejadian dengan Tuhan yang baik. Kedua mengadakan acara sosialisasi antara guru dan siswa. Tiga menjaga aroma kelas. Misalnya tak boleh makan kelas ya nanti ada bobot ya tak sopan, tidak diperbolehkan derajat murid. Lima menggunakan atribut yang lengkap, memakai dasi, pakai seragam yang lengkap sesuai harinya dan tarifnya juga. Enam tidak membuat murid merasa tertekan dengan cara belajar. Tujuh berusaha menjaga kenyamanan dalam perkembangan. Tak ada yang membuli dan lainnya membuat keadaan.
saya bertanya tentang yang nomor ketiga gitu, kan menjaga aroma. Kan kalau di kelas kan biasanya pembelajaran yang terganggu itu jika contohnya ada murid yang mengganggu dan kemudian yang berisik. Tapi kan aroma tidak terlalu mengganggu. Lalu kenapa ini salah satu pilihan? Ini juga adalah saya untuk show respect, show respect agar teman-teman yang lain juga tidak terganggu, tidak merasa terganggu dengan aroma yang biasanya biasanya dia terima makan tidak makanan juga itu biasanya musuh lagi ya. Jadi ya makanya di luar dari kelas di sekolah. Demikian presentasi kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Selamat siang teman-teman, saya perwakilan dari kelas 10 AKR dan hari ini saya akan presentasikan tentang keyakinan kelas kelompok kami yang anggotanya adalah saya, Derek, Justin, Rico, Cardo, Elsia, dan Deko. Jadi kami akan presentasikan tentang apa yang kami diskusikan minggu lalu, jadi mohon tertib dan mendengarkan dengan baik-baik. Jadi apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama untuk dilaksanakan di dalam kelas dan mendapatkan nilai-nilai kebaikan. Yang selanjutnya, jadi yang pertama untuk dilarang berisik sudah jelas karena pasti akan mengganggu murid-murid yang lain dan pembelajaran atau pengajaran gurunya. Lalu jelas jangan nyontek biar kita bisa jujur dengan diri kita sendiri dan memiliki kedisiplinan untuk mengerjakan semuanya dengan usaha kita sendiri. Lalu selanjutnya adalah mengumpulkan HP sebelum pembelajaran dimulai yang hampir sama dengan yang sebelumnya supaya tidak terganggu dan supaya tidak ada cara untuk menyontek. Lalu yang keempat adalah buang sampah pada tempatnya. Pastinya saat kita yang belajar kita tidak ingin sampah berserakan di lantai sehingga nanti rasanya lebih bisa fokus pada pembelajarannya. Lalu selanjutnya adalah menggunakan atribut sekolah dengan lengkap. Ya walaupun ini tidak langsung mengganggu dengan pembelajaran atau proses pembelajaran kelas, tapi dengan misalnya contohnya sama semua seragam atribut itu bisa bikin experience kelasnya lebih kohesif, lebih komplit lah rasanya. Lalu yang terakhir adalah jangan maling kursi sembarangan atau tanpa izinnya. Sudah jelas pasti semua murid atau semua guru tidak ingin masuk ke kelas lalu ingin duduk, sadar tidak bisa duduk. Lalu jadi itu adalah 6 keyakinan kelas kami. Apakah kalian ada pertanyaan? Jadi ya Nomor 6. jadi saya kalau zaman dulu juga bisa baca dulu gitu. Kalau gitu, contohnya jika pasti setiap murid berbeda-beda, bukan? Ada yang bisa belajar secara berdiri, tapi supaya semuanya itu adil, ya harusnya semua orang bisa duduk lah kalau dalam suatu pembelajaran. Apakah itu saja? Oke. Terima kasih untuk perhatiannya. Demikian presentasi saya. Rata-rata di sekolah yang mungkin banyak gurunya, mereka sudah membuat komunitas sendiri. Jadi nanti komunitas itu akan dicatat sebagai kinerja kita sekolah, kinerja Bapak Ibu guru yang aktif di dalam komunitas penggerak tersebut atau komunitas belajar. Nah, untuk kurikulum merdeka ini banyak hal yang sudah kita pahami kemarin, termasuk salah satunya yang kita latihan sebelum libur apa aja ya kemarin itu yang dengan Bu Sisayati itu yang di sini berarti yang tidak ada kemarin Bu Yanti ya. Nah, jadi yang lain semuanya mungkin sudah ada ya, ini kita lalui saja ya praktik baiknya ini. Yang berikut juga kebetulan salah satu kawan kita Bu Lestari sebagai guru penggerak. Nah, harapannya nanti dari Bu Lestari sendiri juga bisa dengan kita bersama-sama
misalnya kolaborasi lagi dengan Bu Meni sebagai BK. Bu Meni nanti di awal tahun ajaran baru sudah menyampaikan karakter anak, karena dia nanti BK itu punya survei ya kemudian. Nah, jadi ada survei tentang cara belajar siswa, tentang minat bakat siswa. Nah, nanti ya pengganti Bu Meni pun di tahun ajaran baru sudah saya sampaikan juga seperti itu nanti. Ya pokoknya di setiap tahun ajaran baru Bapak Ibu nanti kita akan minta ke guru BK untuk mendapatkan resume tentang anak. Ya kayak anak kelas 11 ini kan dulu kan kita nggak dapat. Ketika mereka nanti kelas 12 itu saya akan lihat dulu. Jadi nanti contoh Bapak Ibu kalau mau ngajar anak baru, dia nanti sudah dapat rekam jejak anak itu setidaknya cara belajar. Misalnya kayak sulit nih gimana cara ngajar anaknya, ya dari cara ini nggak nangkap, cara itu nggak nangkap, ternyata anaknya gaya belajarnya visual, ternyata gaya belajar anaknya kinestetik, ternyata gaya belajar anaknya auditori. Nah tentunya pada saat kurikulum merdeka kita harus paham bahwa kita harus menyesuaikan dengan karakter anak, ya. Nah makanya di dalam tagline yang kurikulum merdeka itu ya, no one left behind. Jadi tidak ada satupun anak yang tertinggal, biasanya seperti itu. Makanya memang di kurikulum mereka itu tidak ada lagi anak yang tinggal kelas. Nah kita pun tidak harus mengejar materi sampai semaksimal mungkin, secepat mungkin. Harapan kita semua anak bisa mendapat pelajaran dengan baik. Nah itu mungkin nanti ya yang akan disampaikan juga oleh Bu tadi tentang budaya positif. Artinya apa? Kita membangun, ya walaupun kita hanya di sektor yang kecil ini, ya kalau bisa dihitung dengan jari saya 10 ini kan habis untuk kita semua masih bisa dihitung itu. Beda dengan sekolah lain yang mungkin ada banyak ya, ada 30, 40, bahkan sekolah ini sampai mau 100-an gurunya gitu ya. Kalau di kita ya hanya 10, namun kita tetap mencoba ya melihat nilai positifnya, kita berusaha ingin ya mengencourage diri kita lebih bagus lagi ke depannya. Ya di sektor kita yang sedikit ini, toh kita semua orangnya yang ada di sini. Baik kita semua guru di sini, baik anak semua yang di sini. Ya, nah, jadi tidak ada satupun nanti ya kata-kata sumbang di antara kita bersama. Ya secara teknis, ya itu memang metode untuk kita bersama ya. Ini kan kebetulan hanya boleh tarik, tapi ya karena beliau yang dapat materi duluan, nanti kan mereka juga dia otomatis juga nanti boleh tarik akan menyampaikan ke kita semua. Tapi selain itu juga kan Bapak Ibu juga sebenarnya juga sudah punya materi yang tentang pengembangan kurikulum. Kalau kita semua belajar di BMM kan, lalu Merdeka Mengajar. Nah di sana juga ternyata lebih banyak video-video tentang pembelajaran yang harus kita lihat, harus kita cobakan gitu ya. Nah karena kalau kita tidak ada melihat dari BMM, kita nggak belajar lebih lagi tentang paradigma yang baru sekarang, ya kita akan tertinggal. Sepintar apapun kita menganggap sebagai seorang guru, ketika kita tidak update dengan teknologi, tidak update dengan gaya belajar siswa sekarang, ya maka kita juga dianggap oleh siswa tidak terlalu menarik seperti itu. Ya, nah pada saat pandemi kan kita lihat anak seperti ini cara belajarnya, kita masih main PT contohnya seperti itu. Itu mungkin mereka sudah bahkan tidak tertarik lagi dengan seperti itu. Mereka maunya kirim ke WA atau besok dikerjakan atau bagaimana. Nah itu juga. Bahkan juga ada yang negatifnya, yang negatif sedikit ya. Rasanya contoh begini, kita guru tidak paham dengan ChatGPT, sementara anak lebih paham. Kita bikin soal satu, dia bikin soal, enter di ChatGPT, selesailah semua jawabannya. Artinya apa? Kita sebagai guru kan dinilai bukan cara dia menyelesaikan jawaban dengan tepat, tapi prosesnya. Nah, artinya apa? Ke depan kita akan mencoba membuat sebuah soal, ya kalau dulu namanya soal code ya, hyper overthinking. Nah itu juga harus kita buat sekarang. Jangan sampai soal yang kita buat itu nanti ya umum dengan soal yang ada di internet. Kita bawa soal itu nanti ya tentang sekolah, misalnya kayak Pak Oscar tentang apa, tentang derajat berapa piringan derajat gedung HU dari mana dan sebagainya begitu. Itu kan tidak ada soal itu di ChatGPT, tidak ada itu di YouTube. Ya itu kita cobakan hal-hal seperti itu sehingga anak merasa ini walaupun bentuknya biasa tapi ini tidak ada gitu. Selain daripada guru tersebut yang membuat gitu. Ya kayak WP kan pernah membuat bikin tempel manik di depan itu. Ya tentang apa? Tentang proses belajar, tentang guru semacam. Itu kan memang tidak ada di sana. Itu silakan dilanjutkan seperti itu. Atau Pak Bali buat saya
ya adanya kalau misalnya dia apa di laptop itu misalnya untuk merekam layar pakai ODTC, OBS ya, itu. OBS studio itu bisa jadi gampang sekali kita misalnya kayak inilah misalnya sudah materi, Lestari tinggal jalankan di laptopnya itu OBS studio, klik dia langsung rekam. Yang direkamnya adalah kami apa layar monitor sama suara kita yang ngomong. Nah itu pernah saya buatkan itu di saya juga kemarin apa sertifikat juga seperti itu buatnya. Tinggal nanti kita edit di capcutnya mana yang kita potong sesuai dengan materi kita. Gitu. Nah ini yang berikutnya bahkan bisa jadi jual, jadi penghasilan bagi kita ketika kita sudah set up dengan bagus, kita upload di YouTube pribadi nanti jadi channel. Nah nanti kita suruh setiap siswa yang kita ajarkan buka itu. Nah itu mulai nanti bisa makin banyak. Nah pernah juga saya temukan beberapa guru kita di Kota Batam ya yang personalnya bercerita seperti itu, sehingga nanti dia dapat monetisasi dari YouTube. Nah itu tidak ada masalah tuh, gunanya kan untuk pembelajaran. Ya kita berdayakan anak kita untuk melihat YouTube itu, kalau itu YouTube pembelajaran seperti itu. Nah kalau dulu Pak Sakana ada namanya Pak Ruli, akhirnya di BU itu sering itu update konten seperti itu. Nah kita juga siapkan gitu. Nah selain daripada itu baik untuk kita sebagai rekan kerja, kita sebagai seorang ibu, itu juga nanti ya membuat nama kita juga, ya membuat nama kita juga seperti itu. Ya, jadi beberapa hal positif yang bisa saya gambarkan. Harapan nanti mungkin yang lebih ditambahkan kita bersama ya. Ini poinnya adalah poin diskusi sharing session ya, dengan harapan kita bisa saling membangun ya. Jika ada hal mungkin yang dianggap kita tidak tepat atau menurut kita kurang paham, nggak apa-apa, saling kita terbuka saja, saling ditanyakan, nanti dicarikan apa ya sharing brainstormnya ya, mana yang terbaik. Itu juga memberikan juga beberapa materi, terus dipelajari terus untuk kita bersama. Nah, artinya ada kalanya ya memang tidak sesuai dengan kondisi di sekolah yang harus kita set up ulang, atau mungkin ya harus kita akan dengan hal yang berbeda. Ya, demikian pengantar dari saya. Harapannya kita semua bisa untuk pembelajaran tahun 2024-2025 ya jauh lebih bagus lagi ya pola pembelajaran kita. Nah, ini salah satu Pak Munir kemarin sudah lulus juga dari sertifikasi PPG. Artinya ilmu nanti yang Pak Munir miliki, ya jangan sekedar Pak Munir nanti sampaikan juga dengan kawan-kawan. Bapak Ibu juga sama. Ya nanti ada hal yang terkait dengan pembelajaran. Ya kalau memangnya mungkin di Pak Munir nanti ada ilmunya ya bisa sama-sama didalami gitu ya. Karena konten pembelajaran itu baik guru penggerak, baik guru sertifikasi itu sama. Ya, bahkan memang ya dosen karena guru penggeraknya dia 8 bulan, sementara kami guru sertifikasi aja 3 bulan. Nah, jadi kejadiannya kami itu berbeda. Nah, jadi saya memang kemarin kebetulan memang tentang tindakan kelas yang saya pinjam anaknya Pak Luni kemarin dengan jamnya Pak Muhammad sama Bu Lestari. Kemudian kan saya bekerja di komputer. Tapi waktu mungkin nanti yang ke depan lain lagi, ya, yang sekarang katanya sudah masuk ke PMK-nya apa? PMK-nya harus aktif. Ya bisa saja nanti antara kita semua cek antara kita semua bisa saja contohnya ya yang baru masuk Bu Sudi misalnya, ya atau Bu Suryati Bapak Bu Suryati mana lebih dulu dengan Bu Evi. Nah, bisa saja kalau Bu Suryati dia tidak aktif di PMK, Bu Evi lebih aktif, bisa saja Bu Evi lebih duluan terpakai di PPG-nya itu. Makanya sekarang kita harus juga aktif di PMK, ya bukan itu memaksa kita untuk aktif tidak, tapi memang sudah begitu jalurnya sekarang, ya. Nah, jadi kami pun di sertifikasi itu selain daripada PNM, SIM PKB ada lagi satu yang kami lihat info GTK. Nah, kalau Bapak Ibu yang belum sertifikasi tidak apa-apa, mungkin mohon izin nanti ya seandainya dari salah satu dari saya, Pak Munir atau Pak Pur yang kami sudah sertifikasi terdata di Polteja di Dapodik, kami ngambil jam Bapak Ibu tidak masalah. Tujuannya adalah yang memenuhi jam sertifikasinya. Tapi nanti setelah Bapak Ibu sendiri yang sudah menjalani proses akan sertifikasi, jam itu tentunya akan kita solusikan lagi. Nah, jadi sejarahnya nanti sertifikasi itu tidak melihat sejarah kita berapa mengajar sekarang. Yang penting kita aktif di Dapodik dan tercatat terus mengajar.
Nanti pada saat di BMKG kita pas nanti dapat undangan pretest PPG kayak Pak Dodi kemarin, nanti kita nunggu. Nah, Pak Dodi sudah pretest PPG, tinggal nunggu nanti untuk PPG-nya. Nah, selesai PPG nanti udah ya tinggal jalan lagi. Nah, itu caranya seperti itu ya. Jadi ya kita yang berada di sini ya sebuah teman ya kita ini orangnya yang undang-undang kita. Ya harapan kita ya yang ada luar dengan kebutuhan yang memang harus keluar, yang masuk kita terima dengan sama-sama sebagai keluarga kita. Ya demikian yang disampaikan. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih untuk pembukanya. Selanjutnya di sini akan saya bukan menggurui ya teman-teman, tapi kita berdiskusi. Kita sama-sama berdiskusi tentang budaya positif itu di sekolah kita. Nah, bagaimana mengembangkannya? Nah, yang pertama itu alur kegiatan untuk pendahulu sudah berjalan. Nah, kegiatan intinya yang pertama itu yang kita diskusikan itu tentang keyakinan kelas, apa itu keyakinan kelas. Terus ngobrol dulu sama segitiga diskusi. Nah, diskusi sambil berjalan nanti selanjutnya baru dulu. Nah, kesepakatan belajar kita hari ini semua peserta memiliki kesempatan berpendapat, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Nah, kalau dia mau berpendapat mungkin yang pertama angkat tangan dulu baru dipersilakan ya. Yang keempat berpartisipasi penuh. Yang kelima hati yang berbeda tanpa paksaan ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu menurut saya itu adalah sesuatu yang diyakini bersama untuk dilaksanakan di dalam kelas dan itu untuk mendapatkan nilai dan kebaikan. Ya. Nah, di sini saya sudah menjalankan keyakinan kelas untuk kelas 10 AKR. Nah, mereka itu saling berdiskusi. Keyakinan kelas mereka yang mau mereka buat itu yang pertama itu dilarang berisik, jangan menyontek, mengumpulkan HP sebelum pelajaran dimulai, buanglah sampah pada tempatnya, menggunakan atribut sekolah dengan lengkap, jangan maling kursi sembarangan tanpa izin. Nah, kalau dia di TKJ ada yang bilang piket kelas, mengadakan acara bersosialisasi dengan guru, ada yang menjaga aroma kelas, terus tidak membedakan derajat murid. Juga saya membedakan derajat muridnya. Yang kelima, menggunakan atribut lengkap, tidak membuat murid merasa tertekan dengan cara belajar, berusaha menjaga kenyamanan dalam berteman, tidak ada ancaman dari guru ke murid. Nah, kalau ini mungkin kita pilih. Nah, untuk keyakinan kelas itu saya pilih dari semua pendapat mereka itu. Di sini mungkin kalau tadi dia ada yang tepat waktu, ada yang aktif dalam pembelajaran, menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab, menjaga kebersihan, tidak saling bullying, tertib. Nah, yang poin ke-8 itu boleh minum air kalau lagi belajar. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan bertanya atau Bapak Ibu boleh ngasih pendapat. Apakah Bapak Ibu ini sudah pernah menyusun keyakinan kelas? Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu dan respon murid setelah melakukan keyakinan kelas itu? Poin materinya, apakah Bapak Ibu sudah pernah menyusun keyakinan kelas? Enggak mesti itu. Keyakinan kelas contohnya nih di awal pembelajaran di semester awal kita kan pernah buat nih contohnya hadir 45 menit nggak masuk kelas tutup pintu, misalkan kayak gitu kan, atau mengerjakan tiga tugas nggak bisa dikerjakan nggak ada nilainya, karena begitu kan kita kan di awal pembelajaran di semester awal gitu. Pernah nggak Bapak Ibu? Kalau ada coba kasih pendapatnya. Sama nggak kayak kontrak perkuliahan? Iya, kontrak perkuliahan. Nggak boleh ya. Jadi nggak ada lagi sistem ketok-ketok. Tapi itu disebut dengan peraturan. Dan kalau ini sekarang dibuat jadi keyakinan kelas. Keyakinan berarti itu yang harus dijalankan. Kalau di bahasa Indonesia itu ada
sebelum pembelajaran, menit sebelum dimulai itu sebenarnya sering seperti ini kan anak untuk meyakinkan mereka ya. Siapa yang mau ke toilet maupun keluar ada urusan apa silakan. Tapi ketika proses pembelajaran sudah dimulai maka tidak ada lagi izin ke toilet dan keluar kelas maupun aktivitas lainnya. Ya berarti rata-rata semua bapak ibu sudah pernah, walaupun nggak sepemikiran kita kan dulu hubungan dan peraturan, gitu kan? Hubungan dan peraturan, nah itu kita buat peraturan itu supaya mereka disiplin, mungkin begitu ya. Oke. Nah, perasaan bapak ibu setelah melakukan hal tersebut gimana? Kalau mau bahas tentang perasaan ya sebenarnya Kalau dijalankan bagus. kalau dijalankan oke aja, tapi semakin kesini apa yang kita buat itu ternyata nggak cocok juga kayak gitu. Karena apa? Karena posisi kalau anak mau buang air dan lain-lain itu kan tidak bisa di schedule waktunya kayak gitu kan, nggak mungkin bisa di schedule waktunya. Jadi kita juga nggak mungkin menyuruh mereka ini sudah kebetulan kayak gini udah nggak boleh, itu kan udah peraturan dari awal kayak gitu kan, nggak boleh juga. Jadi semakin kesini semakin berpikir kayak gitu juga, jadi malah yang prosesnya yang sebelumnya itu malah kayak ya udah Jalan aja. aja. Terima kasih saudara atas diskusinya. Selanjutnya di sini poin kedua itu posisi kontrol guru. Nah, menurut dia negosier itu ada 5 ya posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu boleh saling refleksi diri kita. Udah di posisi mana saya ini gitu. Nah, kalau dia penghukum itu hukuman fisik maupun verbal. Nah, contohnya patuhi aturan atau awas. Kamu patuhi aturan itu atau awas kamu. Pada gitu kan. Kamu selalu aja salah gitu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu penghukum. Kalau seorang penghukum. Nah, membuat merasa bersalah itu dia berbicara lembut. Nah, ibu sangat kecewa loh sama kamu gitu. Kamu itu selalu aja salah. Kayak gitu kan, dia itu membuat jadi merasa bersalah gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini, gitu kan? Nah, kalau dia teman, posisi pada teman ini akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya nih, ayo bantulah, jadi bapak lo peraturan
posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan aturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa sarapan saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat jauh lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri
Selanjutnya, untuk motivasi eksternal tadi, nah identitas dari yang tadi, penghukum dan pembuat kekerasan bersama ini itu termasuk identitas hasilnya apa? Bapak Ibu? Identitas gagal ya, karena apa? Hasilnya si anak tadi kan membawa pelaku dendam kalau dia si posisinya kalau kita si penghukum. Nah kalau kita si membuat orang merasa bersalah, dia akan menyembunyikan dan menyangka serta berbohong. Nah hal inilah yang ini awal bisa kita saling belajar, kita hilangkan Bapak Ibu ya. Nah kalau identitas berhasil, bukan dikatakan berhasil, dikatakan berhasil tapi tidak sukses ya. Kalau perilaku teman dan pemantau, ya kalau dia hasilnya kalau teman dia mungkin akan ketergantungan. Ada kok misalnya yang nanti membela saya di sana, seperti itu ya. Nah kalau dia pemantau dia akan menyesuaikan. Bapak ini data nggak ya? Kalau nggak data nanti jadinya saya bisa nggak begini, gitu ya. Kalau dia manajer ini yang paling maunya kita pelajari gitu, belajar dari sekarang gitu, memposisikan diri kita sebagai manajer. Karena apa? Kita akan membuatkan karakter dari anak tersebut. Baik, selanjutnya, nah dari berdasarkan 5 posisi kontrol di atas yang tadi itu, manakah yang sering Bapak Ibu lakukan tadi? Mungkin tetap jawab sambil apa? Sambil menonton video tadi, boleh didiskusikan Bapak Ibu, boleh diinformasikan saya seperti ini gitu. Ya. Boleh Bapak Ibu? Yang kreatif. Yang keempat tadi memantau. Bapak memantau. Kenapa Pak memantau? Karena kita ingin lihat komitmennya. Jadi kalau kita berperaturan tentunya kita sudah ada. Jadi kalau kita lihat yang salah, juga ya dulu peraturannya. Kalau memang tidak ada peraturan, berarti kan kita tidak bisa melakukan kesalahan. Bapak Ibu yang lain? Kalau member sih secara tidak langsung ya, itu yang tadi kemarin itu ya, karena banyak menanyakan dulu, kadang lebih ke guraunya sedikit kayak gitu, lebih banyak guraunya sedikit. Tapi kalau misalnya kayak ya udah biar nanti misi yang urus absennya, itu nggak pernah mengatakan hal itu sih, tapi lebih ke kayak mengatakan gurau itu emang iya ada, misalkan entah anak itu ketahuan apa di bawah teman Anda atau apa, nah, itu ada sistem guraunya memang kayak gitu. Tapi kalau misalkan untuk membuat dia meyakinkan bahwasanya semua nanti mana yang akan urus, itu enggak ya, enggak juga. Baik, ada lagi teman-teman? Suryati tadi? Udah ada yang namanya Aron kayak gitu. Miss ini dulu mau berak, saya dulu Miss. Aron jam segini baru datang Miss, tiap hari. Masa Juli coba kita nanti sedikit diskusi ya. Baik, terima kasih untuk pendapatnya. Nah sekarang kita ke restitusi. Dari 5 posisi kontrol tadi, mungkin setiap ada permasalahan harus kita selesaikan kan. Nah kalau segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Itu kata si dosen juga. Nah suatu cara untuk menenangkan disiplin positif untuk murid tersebut. Nah kalau untuk menyelesaikan masalahnya kita menggunakan segitiga restitusi ini. Nah untuk yang
sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaan jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu Aulia? Tentunya saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah Aulia, mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, itu untuk penerapan segitiga tentunya. Mungkin dari video ini kalau kita lihat bukan lebih ke arogan dia kan Bapak Ibu, tapi dia lebih apa ya? Lebih dapat dia divalidasi semua orang punya kesalahan gitu ya kan. Semua orang punya berbuat salah. Terus datang lagi dulunya dengan lembut, dengan dikasih tahu keyakinan kelas mana yang telah dipikir perbuat gitu. Jadi neko ya. Ya semua orang bisa Pak. Bisa ya. Bisa. Dan Cuma prosesnya aja. proses dia karena nggak bisa kita langsung cepat. Ya Ya kayak kejadian tadi pas setelah. Jadi ternyata setelah diusut itu nyontek itu selama ujian dari depan ke belakang itu sudah 3 kali. Apakah Bapak Ibu juga istilahnya dihubungi gurunya, anaknya nanti yang bermasalah? Nah, ketika sudah dia dihubungin, mungkin ya Pak anaknya kan juga tadi kebetulan yang 5 itu tadi saya lakukan yang terakhir gitu. Kalau ditengok dari nah, tapi akhirnya mungkin pertanyaan kalau nggak salah bahasa matematika apakah Pak juga ditemui, saya sudah ditemui karena pas pelajaran saya dia nyontek. Terus satu lagi sejarah anaknya ketemu. Iya, memang sengaja aku buat lempar soalnya paling atas karena curiga juga kan kita juga tahu kualitas anak kan. Jadi pas, tapi kalau kelima-limanya itu tentunya sebagai guru dari awal sampai akhir mungkin masuk sekolah ini semua pernah kita lakukan. Jadi kadang kita mau melakukan sesuatu dia tengok-tengok kan gitu. Tapi rata-rata mungkin ada yang tipenya di nomor 1, ada yang nomor 2, ada yang kadang nomor 3 gitu. Mungkin kalau sudah berpikir yang panjang, nah di koridor yang paling terakhir dan sebagainya biar ada solusi dan ini. Sebenarnya kayak gitu itu juga bisa, cuman progresnya yo agak lambat, agak anu dan agak pelik. Ya kayak tadi saya usah terus terang dari sekolah, dan dari pagi setengah jam itu sudah tidur, tak peringatkan, kerjakan dulu, tak suruh cuci muka, habis cuci muka baru duduk, hilang juga dia. Nah, akhirnya terjadi tak suruh ujian di luar saja, tapi kayaknya Pak Usman ada Pak Usman tadi coba jalan di sini lagi. Nah, jadi pokoknya tak usir itu akhirnya kejadian yang apa? Tapi sudah dari awal sudah ketahuan, kayaknya anak ini gerakannya sudah gimana gitu, tapi ternyata dia 3 mapel itu terus Pak tanyain nanti depannya gimana Pak? Ya Pak, saya berusaha tidak akan ini lagi. Terus akhirnya dia sadar bahwa itu valid, divalidasi sama mereka, saya melakukan kesalahan Pak. Mudah-mudahan nanti besok sampai akhir saya berani nggak akan ini. Jadi ya mungkin sebagai tambahan diskusi. Plus Pak Munir tadi sudah melakukan ya, Pak Munir tanpa kita diskusikan sebelumnya ternyata Bapak Munir sudah melakukan segitiga distribusi. Apakah teman-teman sebelumnya sudah pernah mempelajari modul ini? Pernah dengar segitiga distribusi? Cuma istilahnya aja, istilah yang kita angkat kayak tadi Pak, istilah bahasa kelas-kelas ini Pak. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu suatu hal yang mungkin sebenarnya sudah kita lakukan, ya kan? Cuman mungkin kita tidak ngomong ke anak ini istilahnya seperti ini ya. Kalau di video tadi kan memang ya sudah. Keyakinan kelas itu seperti ini loh. Jadi otomatis mereka tahu semuanya, akhirnya menyadari bahwa oh ya Pak, saya tidak saling menghormati, saya menyobek tadi dan sebagainya. Nah itu mungkin istilah-istilah yang perlu diangkat untuk anak itu dengan semuanya. Jadi otomatis nanti antara guru dengan anaknya mungkin satu suara, satu ini kan. Tambahnya jadi. Gimana perasaan Pak Munir kalau menerapkan segitiga distribusi? Ya secara tidak langsung ya mungkin baru belajar dari ini juga kan.
Jadi artinya kita tambah satu ilmu. Mudah-mudahan nanti ke depannya sama-sama kita jadi kayak guru BK ya. Bukan saja tidak perlu guru BK ya Bu Menteri, tapi ini lebih kepada ini apa pedagoginya, mensoalkan. Karena kalau di BK kan sih belum mengarahnya kepada apa namanya psikologinya. Ya, nah di situ. Bapak Ibu yang lain pernah yang praktekkan sampai gimana tahu mulai memvalidasi data, kesalahannya aja, datanya aja, membagikan datanya aja, atau sampai semuanya belum pernah dilakukan nggak segitiga restitusi ini? Saat melakukan contohnya nih, si Deko kan ditangkap lah satu contohnya. Deko ini kan sering berlatih. Pernah nggak sih Bapak Ibu menemui dia pertama dipanggil kan, diomongin dengan melakukan segitiga restitusi ini? Ya, kalau ini saya dengan Pak Doli masalah itu udah kami lakukan memang. Bahkan kami validasi tidak salah itu ke orang tuanya malah. Mana pada dia jawab? Enggak. Nah, jadi secara teknisnya memang kita sampaikan salah, orang tuanya ngatur itu kesalahan dia dan anaknya. Karena kan Pak Joko bilang saya diantar mama telat. Jadi kita validasi ke mamanya. Benarnya mamanya yang telat. Ternyata ada memang dua versi. Versi pertama memang Dekonya yang telat bangun, susah disuruh bangun, akhirnya jadi telat. Nah yang kedua memang ada kakeknya kadang yang antar telat. Makanya sejak itu mereka sejak panggilan terakhir itu ya kita suruh keluar itu kalau nggak hanya dua ya, jadi memang nggak ada telat lagi. Nah yang baru memang kita nggak tahu pasnya terakhir apa, tapi secara teknis sudah sangat signifikan perubahannya. Makanya dari keyakinan menanyakan itu ya mereka langsung kami memang ya nggak ada Pak sekolah yang boleh suka-suka kami masih ada kapan kan begitu. Mungkin ini ada di metode 1 tahun aja dia nggak naik kelas kan gara-gara seperti itu kan. Nah, ya itu tadi memang kata Oke betul-betulnya kita tahu ini ada kondisi cycle itu dari A ke B, B ke C itu kembali lagi ke A kan begitu. Cuman kan kita nggak tahu ini namanya segitiga restitusi. Ya beda kalau Pak restitusi bahasanya Pak Osmar kan ya itu pemecahan masalah kan bosnya. Nah, atau rumusnya apa? Kalau kita kan nggak tahu, kita tahunya seperti itu saja. Sehingga kalau misalnya apa ya balik lagi ke awal gitu ya. Nah, misalnya udah jadi satu tadi masalah, kita udah benerin, udah bener, tapi ternyata ada masalahnya ya balik ulang lagi, kita balik ulang lagi. Jadi ada lagi tambahan Bapak Ibu? Pendapatnya? Ya Pak Osman? Ya oke. Nah mungkin ini untuk apa ini? Bapak Ibu mungkin kedepannya mari kita cari belajar. Yang pertama tadi keyakinan kelas boleh kita menerapkannya di masing-masing pembelajaran kita. Nah yang kedua untuk posisi kontrol tadi, mari kalau nggak bisa kita sebagai teman, pemantau atau apa tadi saya bilang ya? Iya. Kalau sebisanya kita jangan jadi penghukum atau membuat merasa orang lain bersalah. Tapi mari kita belajar sebisanya kita belajar menjadi posisi teman, pemantau. Nah lebih bagus juga kalau kita memposisikan diri kita itu sebagai manajer. Yang Bapak Ibu. Dan untuk segitiga restitusinya juga, mari kita saat kita mempunyai kita semua banyak luar kelas, kalau kita mempunyai permasalahan tentang anak dirinya, kita coba kita menggunakan segitiga restitusi. Gimana tadi hasilnya? Apakah anak itu kalau nggak dibentak atau apa berubah nggak dia? Gitu ya, Bapak Ibu. Nah terima kasih untuk hari ini diskusi kita. Luar biasa Bapak Ibu, ada yang sudah menggunakan, ada yang lagi belajar, itu sama-sama belajar semua. Terima kasih untuk waktunya Pak Umar juga dan teman-teman semua. Selamat sore.